Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat IKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita akan memulai hari kita dan berjumpa pada hari ke-215 2024. Sebelum kita mulai karya kita, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 5. Demikian tertulis, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. In my distress I cried out to the Lord answered me and put me in a wide open place. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kekuatan doa dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan doa dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 118 ayat 5 ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan doa dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini menceritakan bagaimana pemazmur dalam keadaan penuh kesesakan berseru kepada Tuhan. Jadi ketika dia mengalami kesesakan, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dan ia menerima jawaban berupa kelegaan. Nah, renungan ini mengingatkan kita bahwa di saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kesesakan, maka segera berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dan siap memberi bantuan dan memberi ketenangan. Kehidupan kita seringkali menghadirkan situasi yang membuat kita merasa tertekan dan kesulitan. Entahkah itu dalam kaitan bekerja di kantor, baik bekerja di wira swasta usaha, baik di ladang, di sawah, baik dalam keluarga, masyarakat, kita mengalami tekanan dan kesulitan. Dalam momen-momen seperti ini, seruan kita kepada Tuhan menunjukkan ketergantungan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, itu berarti kita memang benar-benar tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan, dalam kesulitan. Ketika kita berseru kepadanya, dia mendengar dan menjawab kita. Saya ulangi, ketika kita berseru kepadanya, dia mendengar dan menjawab kita. Jawaban Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi ingat, dia selalu memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Jawaban Tuhan seringkali datang dalam bentuk kelegaan. Kita merasa lega dan merasa tenang. Itu jawaban Tuhan yang diberikan kepada kita. Kelegaan ini bisa berupa ketenangan batin, kekuatan menghadapi masalah, atau solusi yang tak terduga. Jadi itu kelegaan itu. Kelegaan itu memberi ketenangan batin kita, lalu memberi kita kekuatan menghadapi masalah dan memberi kita solusi yang tak terduga. Ini adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan terhadap kita. Intinya, ayat hari ini mendorong kita untuk selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Dalam kesulitan, kita diingatkan untuk tidak menyerah, tetapi terus berseru kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Pengalaman pemazmur ini tentu pastilah akan menginspirasi kita untuk selalu mengingat, mengandalkan Tuhan, dan bersyukur atas segala pertolongannya. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kesadaran akan kesesakan. Kita harus sadar bahwa kita pasti mengalami kesesakan, penderitaan, penindasan, ketertekanan. Melalui pengakuan pemazmur bahwa dia merasa tertekan, ini adalah langkah menuju penyelesaian
masalah. Karena dengan begitu kita sadar bahwa kita mengalami tertekan, kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi sadar kita tertekan, menderita, mengalami masalah, maka di situ kita harus meyakinkan bahwa Tuhan sangatlah kita perlukan dan kita butuhkan. Itu yang pertama, sadar akan kesesakan. Yang kedua, seruan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah sadar tersesak, menderita, mengalami pergumulan, maka berserulah kepada Tuhan. Maka setiap orang yang menghadapi masalah-masalah yang sulit atau tekanan-tekanan jiwa, tekanan-tekanan hidup, maka segeralah minta pertolongan kepada Tuhan. Melalui seruan kita berseru. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita jawaban atas persoalan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, respon Tuhan. Tentulah ketika kita berseru dalam kesesakan itu, Tuhan memberikan respon kepada kita. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar seruan-seruan kita dan memberi respons atas seruan dan doa-doa kita. Meskipun jawaban Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan, tetapi Dia pasti mendengar dan merespon dengan cara terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelegaan dari Tuhan. Jawaban yang diberikan Tuhan kepada seruan kita atas kesesakan kita, penderitaan kita, masalah kita, ialah kelegaan. Ini bisa berarti berbagai hal. Apa itu? Ketenangan batin, penyelesaian masalah, kekuatan untuk bertahan, atau pandangan yang lebih jernih, atau solusi-solusi yang diberikan Tuhan. Itu kelegaan. Artinya lega itu kita menemukan jawaban. Itu respon Tuhan. Jadi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan untuk menghadapi kesulitan kita. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan dalam menghadapi kesulitan. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, rasa syukur. Setelah kita menerima kelegaan dari Tuhan, tentu penting untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dilepaskan dari persoalan, penderitaan, pergumulan, kesesakan, maka jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bisa melalui nyanyian, bisa melalui pikiran, bisa melalui tenaga, hati, atau melalui dana yang ada pada kita. Memberikan syukur kepada Tuhan. Mengingat dan menghargai pertolongan Tuhan akan memperkuat iman kita dan memberi kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Ini yang penting. Nah, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kesadaran akan kesesakan. Yang kedua, seruan kepada Tuhan. Yang ketiga, respon Tuhan. Dan yang keempat, kelegaan dari Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, rasa syukur. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, masa sulit, masa kesesakan, masa penderitaan. Andalkan Tuhan. Dalam kesesakan kita diajak untuk berseru kepadanya dengan penuh iman. Percaya bahwa Dia akan memberikan respon, mendengar, dan memberikan kelegaan untuk yang kita butuhkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman hari ini memberi kami keyakinan bahwa ada kekuatan doa dan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Mazmur mengalami kesesakan, lalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan memberi kelegaan. Ajar kami untuk mampu berseru dikala kami mengalami ketertekanan, ketertindasan, atau mengalami masalah, baik masalah ekonomi, keluarga, anak, dan masalah gereja dan masyarakat. Ajar kami untuk berseru kepadamu. Karena dengan berseru, Tuhan akan merespon, mendengar, menjawab kami dengan memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam berkah untuk Tuhan. Horas, horas, horas.